Shalom saudara, bersyukur karena pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang sesuai bahan renungan Gema akan terambil dari Yesaya pasal 6 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus, dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dari ayat kitab suci yang tadi telah kita baca, maka kita akan dapat melihat yang pertama. Dikatakan ada tahta di surga, dan di sana ada Tuhan yang duduk di atas tahta itu. Hal ini mau menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja atas semesta yang berkuasa di tahtanya. Dan kemudian ada pula seruan-seruan dari serafim, di mana mereka berkata, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan." Mereka tidak cukup mengatakan kuduslah Tuhan atau kudus, kuduslah Tuhan, tetapi sebanyak 3 kali mereka berkata, "Tuhan itu kudus." Hal ini mau memberitahu kepada kita bahwa Tuhan Maha Kudus. Maksudnya, Tuhan itu kemuliaan, kemegahan, keberadaannya itu jauh melebihi kita. Tuhan itu tidak berdosa, tidak ada kesalahan sama sekali. Tuhan itu sungguh mulia dan agung dan sangat layak untuk dipuji dan disembah. Berikutnya, teks tadi memberitahu kita akan para serafim yang adalah makhluk surgawi yang melayani Allah. Mereka melayani Allah, di mana dikatakan di sini ada 2 sayap dipakai menutupi muka dan 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki. Menandakan mereka merasa mereka tidak layak merendah di hadapan tahta Tuhan yang maha suci itu. Mereka yang sangat mengenal Tuhan begitu merendahkan diri di hadapannya. Selanjutnya saudara, kita melihat di dalam teks tadi sosok seorang Nabi Yesaya. Ketika dia berjumpa dengan Allah yang maha suci, maka Nabi Yesaya menjadi sangat gentar hatinya, sebab dia menyadari dia adalah orang yang berdosa. Dia katakan dia seorang yang najis bibir, dan dia berada di antara orang-orang yang juga najis bibirnya. Sebuah respons yang wajar dari manusia yang berdosa ketika berjumpa dengan Allah yang maha suci. Akan tetapi kemudian Allah yang melayakkan Yesaya, yaitu melalui serafim yang meletakkan akan bara di bibir dari Yesaya. Lalu kemudian kita mendapati
bahwa Allah mengutus Yesaya untuk menjalankan mandatnya Allah, untuk mewujudkan kehendak Allah itu di bumi. Di sini kita mendapati satu hal yang menarik, yaitu bahwa Allah yang Maha Suci, sekalipun Dia memiliki serafim sebagai utusannya, namun ketika Allah bermaksud untuk mewujudkan kehendaknya di bumi, Tuhan Allah mau melibatkan Yesaya, sekalipun Yesaya dan semua manusia yang lain adalah makhluk yang berdosa. Saudara sekalian, pada perenungan hari ini, setidaknya kita bisa menyadari beberapa hal. Yang pertama, Allah yang Maha Kudus, Maha Suci, Maha Mulia, Allah yang duduk di tahtanya itu, Dia dilayani oleh makhluk surgawi. Akan tetapi, ketika Dia ingin mewujudkan kehendaknya di bumi ini, Dia memilih untuk berkarya melalui manusia. Dia memilih untuk mengutus manusia yang sebetulnya tidak layak di hadapannya. Akan tetapi manusia yang berdosa itu dilayakkan oleh anugerahnya. Maka pelayanan, penyembahan, semua yang kita lakukan di bumi ini untuk kemuliaannya, itu semata-mata adalah karena anugerahnya. Allah yang Maha Kuasa, Dia bisa melakukan segala sesuatu dari dirinya sendiri. Manusia itu terbatas. Manusia tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa Allah. Tetapi Allah yang Maha Kuasa, ketika hendak mewujudkan kehendaknya di bumi, Allah mewujudkannya dengan melibatkan manusia yang terbatas. Yang kedua, Tuhan Allah itu suci, suci, suci. Serafim sang makhluk surgawi merendahkan dirinya, menyadari ketidakberlayakannya. Maka saudara sekalian, marilah kita di dalam hidup kita ini, di dalam pelayanan dan ibadah kita, di mana sebenarnya kalau kita bicara pelayanan ibadah, itu bukan hanya ketika kita melakukan aktivitas gerejawi, tetapi hidup kita ini adalah pelayanan dan ibadah kita kepadanya. Mari kita menyadari bahwa kita perlu merendah, tidak meninggikan diri, tidak menyombongkan diri, bahwa semua pelayanan dan ibadah kita itu adalah untuk Tuhan yang Maha Suci, dan kita yang tidak berlayak ini dilayakkan oleh Dia. Sayang sekali, tidak sedikit manusia yang membanggakan dirinya, yang meninggikan dirinya dan merasa bahwa dia layak, dia mampu, bahwa dialah yang sebetulnya dibesarkan melalui pelayanan ataupun ibadahnya. Padahal tidaklah demikian. Semua hanyalah untuk Tuhan dan karena Tuhan. Marilah kita menjadi hamba-hamba yang merendah. Marilah kita menjadi hamba-hamba yang setiawan. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk semua kesempatan kami boleh melayani Engkau. Bila seluruh hidup kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mohon Tuhan memberkati seluruh umat-Mu, terutama Tuhan di masa-masa hidup yang penuh pergumulan ini. Kami boleh semakin berjumpa dengan Tuhan. Apabila ada di antara umat-Mu sedang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan, kiranya Engkau pulihkan dan Tuhan Engkau kuatkan. Yang bergumul secara ekonomi, Tuhan Engkau sendiri yang pelihara dan berikan jalan, berikan apa yang mereka butuhkan. Kasih karunia-Mu juga menolong gereja untuk kami boleh memperhatikan dan melayani umat-Mu. Dan kiranya tubuh Kristus ini, yaitu kami semua, boleh terus saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kami bergandengan tangan untuk mewujudkan kehendak-Mu di bumi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya tuntun pimpin kami, kuasailah kami oleh Roh-Mu yang kudus. Sehingga dengan demikian hidup kami menjadi sebuah ibadah dan pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.